Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak dan Saudara yang terkasih, kembali kita akan bersama-sama mendengarkan renungan harian. Hari ini Sabtu 11 Juni tahun 2022. Dengan nas dasar sebagai perenungan firman Tuhan untuk kita pada hari ini, sesuai dengan Almanak Nas GKE, diambil dari kitab Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Sebelum kita akan bersama-sama membaca serta merenungkan akan kebenaran firman Tuhan ini, saya mengajak kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan daripada Roh Kudus Tuhan untuk boleh menyertai kita. Mari kita bersatu dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan bahwa senantiasa kasih karunia-Mu boleh ada bagi kehidupan kami. Hari lepas hari yang boleh kami jalani dalam kehidupan kami tidak terlepas daripada tuntunan Tuhan. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Kami mohon Engkau boleh memberkati dan menyertai kami, agar kami boleh diberikan pemahaman dan pengertian, serta kami boleh mau belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Sehingga dengan kebenaran firman Tuhan ini kami boleh diberikan petunjuk, boleh diberikan jalan, bagaimana kami boleh menikmati kehidupan kami dan boleh memilih jalan yang baik sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan boleh memberkati setiap orang yang boleh mendengarkan renungan firman Tuhan pada hari ini, agar kehidupan kami boleh diberkati dan disertai oleh Tuhan. Dan Tuhan juga boleh memberkati hamba-Mu, agar apa yang hamba sampaikan boleh sesuai seturut dengan kehendak Tuhan. Maka berfirmanlah Tuhan, sebab kami siap untuk mendengarkannya. Amin. Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayat yang ke-52. Di bawah judul Yesus pada umur 12 tahun dalam bait Allah. Demikian firman Tuhan. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui orang tuanya, karena mereka menyangka bahwa Ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka. Berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari Dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan Dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari Dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan Dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar Dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat Dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu Ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan Ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus semakin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Amin untuk bacaan firman Tuhan. Baik Bapak dan Saudara yang terkasih, kita sudah bersama-sama mendengarkan pembacaan Alkitab dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai ayatnya yang ke-52. Bapak dan Saudara yang terkasih, apakah Ibu Bapak dan Saudara pernah membayangkan bagaimana rasanya menjadi orang tua dari Tuhan Yesus? Mungkin hal yang dirasakan oleh Maria dan Yusuf pada saat itu berbagai macam lah rasanya. Mungkin ada rasa bahagia, mungkin juga ada rasa khawatir, takut, dan berbagai macam hal. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih, dalam perjanjian lama, seorang laki-laki Yahudi, mereka harus menghadap hadirat Tuhan sebanyak 3 kali dalam setahun, yaitu pada hari raya roti tidak beragi, hari raya 7 minggu, dan juga hari raya Pondok Daud. Nah, pada masa Tuhan Yesus, orang-orang yang tinggal jauh dari Yerusalem biasanya hanya menghadiri 1 hari raya saja. Nah, Yusuf dan Maria dan juga Tuhan Yesus, mereka harus melakukan perjalanan sekitar 80 mil jauhnya
dari tempat mereka tinggal sampai ke Yerusalem. Dan mereka ketika Yusuf, Maria dan juga Tuhan Yesus sudah mengikuti berbagai perayaan hari raya pada saat itu dan hari raya itu sudah selesai, kemudian mereka kembali ke kampung halaman mereka. Ketika perjalanan pulang, Yusuf dan Maria tidak menyadari bahwa pada saat itu Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka. Nah, ketika Maria dan juga Yusuf menyadari bahwa Tuhan Yesus tidak bersama-sama dengan mereka, mereka mulai merasa panik dan mencari-cari Tuhan Yesus. Mereka menyangka bahwa Tuhan Yesus itu ada bersama-sama dengan mereka atau ada di kerumunan orang banyak. Ya, Bapak dan Saudara yang terkasih, bagi kaum orang tua, mungkin ketika kehilangan anaknya atau tidak tahu anaknya kemana, mungkin merasa khawatir, merasa jengkel, merasa marah, dan berbagai macam perasaan orang tua ketika kehilangan anaknya. Nah, Maria dan Yusuf, mereka berusaha mencari Tuhan Yesus. Bahkan dikatakan di sini, setelah beberapa hari mereka mencari Dia, akhirnya mereka menemukan Tuhan Yesus berada di bait Allah, sedang berbicara dengan alim ulama. Nah, ketika Maria melihat Tuhan Yesus ada bersama dengan alim ulama di dalam bait Allah itu, Maria merasa sangat senang sekali, dan tentunya pasti dia akan merasa marah dan merasa jengkel sekali karena mereka harus mencari Tuhan Yesus beberapa hari dan juga mereka harus berjalan begitu jauh. Nah, ketika Maria bertanya kepada Tuhan Yesus mengapa dia harus membuat mereka khawatir, Tuhan Yesus menjawab dengan jawaban yang tidak dipahami atau tidak dimengerti oleh Yusuf dan juga Maria. Yesus mengatakan, atau di dalam jawaban Tuhan Yesus itu, dia memperlihatkan bagian hidupnya sebagai manusia dan juga sebagai anak Allah yang harus menggenapi kehendak Bapaknya. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih, bagi Allah yang berinkarnasi jadi manusia adalah sangat penting untuk bertumbuh, baik itu secara manusia, baik fisik maupun kerohaniannya, dalam rangka mempersiapkan diri untuk pelayanannya 18 tahun kemudian. Nah, Tuhan Yesus menjalani berbagai macam proses sebelum dia masuk dalam dunia pelayanannya. Jika begitu lama proses yang harus dilalui Tuhan Yesus sebelum ia pelayanan, nah pertanyaannya, mengapa kita suka melakukan sesuatu tanpa proses? Atau terkadang kita putus asa terlebih dahulu sebelum proses itu berjalan dengan baik dalam kehidupan kita. Nah, Bapak dan Saudara yang terkasih, dalam kehidupan kita tentu banyak hal, banyak proses yang kita lalui sebelum kita mencapai tujuan kita dalam kehidupan kita. Nah, Tuhan Yesus, dia melewati banyak proses sebelum dia masuk dalam dunia pelayanannya. Tuhan Yesus melewati banyak proses untuk melakukan kehendak Bapa dalam kehidupannya. Ya, Bapak dan Saudara yang terkasih, melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk setia dalam proses kehidupan kita. Apapun proses yang kita jalani, semua sudah diatur sedemikian rupa oleh Tuhan dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kita menjalaninya, kita setia dalam proses itu, agar kita boleh mencapai setiap kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Bapak dan Saudara yang terkasih, Tuhan Yesus memberikan teladan bagi kehidupan kita, bagaimana dia setia dalam prosesnya menuju apa yang Bapa kehendaki dalam kehidupan Tuhan Yesus. Dan demikian juga kita, malah kita berproses dalam kehidupan kita, setia dalam setiap proses itu, dan libatkan Tuhan dalam setiap proses kehidupan kita. Dengan senantiasa Tuhan akan memberkati dan menyertai kehidupan kita. Amin. Untuk pemberitaan firman Tuhan, Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menyertai kita. Sekarang mari kita bersama-sama, kita akan berdoa. Dan dalam doa hari ini secara khusus kita akan mendoakan jemaat GKE Liang Nyaling. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kasih setiamu dalam kehidupan kami boleh terus kami rasakan. Kami juga bersyukur untuk renungan firman Tuhan yang boleh disampaikan bagi kami pada hari ini. Biarlah kiranya Tuhan, firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kami, memberikan teladan bagi kehidupan kami, bahwa bagaimana Tuhan Yesus boleh berproses dalam kehidupannya sebagai manusia menuju kehidupan pelayanannya,
Demikian juga kami ya Tuhan dalam setiap hari-hari kehidupan kami. Biar kiranya Engkau boleh menyertai, membimbing kami agar kami boleh setia dalam setiap proses kehidupan kami. Baik kami berproses dalam kehidupan rohani kami maupun kami berproses dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dan biarlah kiranya Tuhan dalam setiap kehidupan kami boleh diberkati Tuhan dan juga boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, kami bersama-sama yang berdoa bagi seluruh jemaat yang ada di GKL yang Nyaling. Biarlah kiranya Tuhan dalam setiap kehidupan mereka, Tuhan boleh memberkati, menyertai dalam setiap masing-masing kehidupan rumah tangga keluarga mereka. Tuhan boleh memberkati, menyertai, mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupan mereka. Biarlah kiranya setiap usaha dan pekerjaan mereka boleh diberkati Tuhan. Biarlah segala sesuatunya boleh mencukupkan kehidupan rumah tangga dan keluarga mereka. Demikian juga ya Tuhan, setiap hubungan antara suami dan istri. Biarlah kiranya Tuhan kasih setiap penyertaan daripada Tuhan boleh ada di tengah-tengah kehidupan rumah tangga mereka, sehingga hubungan antara suami dan istri semakin dieratkan, semakin dikuatkan dalam kasih penyertaan Tuhan. Demikian juga untuk anak-anak terkasih mereka Tuhan, Engkau boleh memberkati dan menyertai mereka, agar anak-anak mereka boleh menjadi kebanggaan, boleh menjadi harapan bagi kehidupan rumah tangga keluarga masing-masing jemaat. Demikian juga ya Tuhan untuk majelis pekerja harian jemaat GKL yang Nyaling, Tuhan juga boleh memberkati mereka dalam setiap tugas tanggung jawab mereka dalam dunia pelayanan. Mereka boleh diberkati, diperlengkapi oleh Tuhan dalam setiap keterbatasan dan kekurangan mereka. Biar kiranya senantiasa kasih karunia Tuhan boleh memberkati dan menyertai mereka dan memampukan mereka untuk melakukan setiap tugas dan tanggung jawab mereka dalam kehidupan mereka. Demikian juga ya Tuhan, kami ingin berdoa bagi seluruh pendengar renungan harian pada hari ini. Tuhan boleh memberkati pribadi lepas pribadi mereka. Tuhan boleh menyertai setiap usaha dan pekerjaan mereka. Tuhan juga boleh memberkati setiap kehidupan rumah tangga keluarga mereka, setiap apapun yang mereka kerjakan dan mereka lakukan dalam kehidupan mereka. Biar kiranya senantiasa kasih karunia Tuhan, berkat anugerah daripada Tuhan boleh terus dirasakan oleh masing-masing pendengar renungan harian pada saat ini. Dan biarlah kiranya Tuhan kehidupan kami boleh terus memancarkan kasih Tuhan, kami boleh setia dalam setiap proses kami dalam hidup kami hari lepas hari. Ini doa dan harapan kami ya Tuhan, yang kami alaskan hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, yang boleh senantiasa mengajarkan kami untuk berdoa demikian. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bagi Bapak dan Saudara yang terkasih, terima kasih sudah mendengarkan renungan harian pada hari ini. Semoga Tuhan boleh memberkati dan menyertai kehidupan kita. Selamat menjalankan aktivitasnya dan sampai bertemu di renungan harian selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Shalom dan salam sehat bagi kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.